Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bincang Mobil Pertama. Di video kali ini kita akan bahas satu mobil hatchback yang kecil, ringkas, lincah, tapi sering banget direkomendasikan sebagai mobil pertama. Ini adalah episode mengenai Suzuki Swift. Kalau kamu lagi cari mobil pertama yang harganya terjangkau, perawatannya gampang, dan tampilannya nggak bikin malu saat nongkrong, Swift bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Di video ini kita akan bahas lengkap dari alasan, kelebihan, serta kekurangan tips memilih unit bekas sampai taksiran biaya perawatannya. Jadi tonton sampai habis. Sebelum kita masuk lebih jauh ke alasan kenapa Suzuki Swift cocok jadi mobil pertama, kita kenalan dulu dengan sejarah singkatnya. Suzuki Swift pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2005 dibawa oleh PT Suzuki Indomobil Sales. Saat itu pasar hatchback memang sedang panas-panasnya. Honda Jazz baru muncul beberapa tahun sebelumnya. Toyota Yaris juga semakin populer. Suzuki ingin masuk ke segmen yang sama dengan karakter yang sedikit berbeda, lebih sporty, lebih ringkas, dan lebih fun to drive. Dari awal kemunculannya, Swift punya identitas kuat sebagai mobil anak muda. Bodinya yang kecil tapi proporsional, desainnya terlihat sporty tanpa perlu banyak aksesoris. Inilah yang membuat banyak orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Walaupun dari sisi penjualan, Swift tidak sebesar Honda Jazz atau Toyota Yaris, Swift justru punya komunitas yang sangat loyal, aktif dan berkembang pesat di berbagai kota Indonesia. Banyak yang bilang, begitu kamu suka Swift, susah pindah ke lain hati. Suzuki Swift sendiri punya beberapa generasi. Yang pertama, Suzuki Swift generasi pertama di tahun 2005 sampai tahun 2012. Ini generasi yang paling terkenal karena desainnya yang ikonik, bentuknya yang bulat, simple, dan punya stand sport dari pabrik. Mesinnya 1,5 liter PPT dengan tenaga yang cukup buat harian dan konsumsi BBM-nya yang lumayan irit. Banyak pemilik mobil pertama memilih generasi ini karena harganya sudah sangat terjangkau di pasar bekas, tapi tampilannya masih enak dilihat. Yang kedua, pada Swift generasi kedua atau yang kita kenal dengan All New Swift. Ini diproduksi di tahun 2012 sampai 2017. Generasi kedua membawa desain baru yang lebih modern, sedikit lebar dan lebih agresif. Mesinnya turun jadi 1,4 liter tapi justru lebih efisien dan tetap responsif. Interiornya lebih rapi, handlingnya tetap mantap. Inilah generasi yang paling direkomendasikan untuk pemula karena harga bekasnya sudah turun, tapi teknologinya masih cukup baru. Yang terakhir yaitu Swift Sport. Ini versi yang lebih bertenaga dan lebih sporty. Mesin lebih besar, suspensi lebih rigid, dan desain lebih agresif. Namun karena harganya lebih tinggi, kebanyakan pemula lebih memilih Gen 1 atau Gen 2. Di Indonesia, generasi pertama dan kedua adalah paling banyak diburu sebagai mobil pertama. Alasannya simple, harganya bersahabat, spare part melimpah, desainnya tidak tekan waktu, dan biaya kepemilikannya termasuk rendah. Jadi sebelum kita masuk ke alasan utama memilih Swift, penting untuk memahami bahwa mobil ini bukan sekedar hatchback biasa. Swift adalah mobil kecil yang dibangun dengan karakter, punya fanbase kuat, dan terbukti nyaman digunakan sehari-hari selama hampir 2 dekade. Sekarang kita masuk ke bagian utama, kenapa Suzuki Swift sering direkomendasikan sebagai mobil pertama. Kita bahas satu persatu dengan detail supaya kamu benar-benar punya gambaran lengkap sebelum memutuskan untuk membeli mobil ini. Yang pertama, desain yang compact, sporty, dan timeless. Suzuki Swift adalah salah satu mobil dengan desain yang tidak cepat tua. Bahkan generasi pertama yang rilis di tahun 2005 saja masih terlihat pantas dan dibawa nongkrong hari-hari ini. Konsep desainnya simpel, membulat, dan proporsional. Tidak banyak lekukan yang aneh. Inilah kenapa banyak orang bilang Swift itu kecil tapi gaya. Mobil mungil yang punya karakter. Buat pengemudi pemula, ukuran yang compact ini sangat penting. Mudah untuk diparkir, mudah bermanuver, tidak bikin canggung saat masuk gang sempit, serta cocok dipakai di kota yang besar yang macet. Dan Swift punya semuanya tanpa terlihat murahan. Desainnya justru memberikan kesan sporty dan energik. Cocok untuk pengendara muda atau pemula yang ingin tampil percaya diri. Alasan yang kedua adalah handling yang mantap dan lincah. Banyak reviewer bilang Suzuki Swift adalah salah satu hatchback dengan handling terbaik di kelasnya. Suspensinya sedikit firm, setirnya presisi, dan bodinya yang stabil. Buat pengemudi pemula, karakter ini sangat terasa. Putaran setir terasa akurat, masuk tikungan dengan stabil, tidak limbung seperti beberapa hatchback yang lain. Enak diajak zigzag di kemacetan. Kalau kamu baru belajar mobil, kamu butuh kendaraan yang memberi rasa percaya diri. Swift termasuk mobil yang gampang dikuasai. Beberapa orang bahkan bilang Swift itu mobil kecil yang berasa go-kart. Alasan yang ketiga yaitu irit bahan bakar. Mobil Swift pakai mesin 1,3 atau 1,4 liter yang terkenal efisien. Konsumsi BBM rata-rata di dalam kota adalah 12-14 km per liter, sedangkan untuk perjalanan luar kota hingga 16-18 km per liter. Artinya mobil ini adalah mobil yang ramah di kantong. Buat para pemula, biaya bulanan itu sangat penting, dan Swift bukan tipe mobil yang bikin bengkok alis setiap kali isi bensin. Yang keempat adalah biaya perawatan terjangkau dan spare part yang murah.
Sebagai mobil pertama, kamu tentu pasti ingin mobil yang tidak ribet. Swift memenuhi kriteria itu. Mesin yang sederhana, tidak banyak teknologi rumit seperti mobil baru zaman sekarang. Bengkel umum pun pasti bisa menanganinya. Harga spare part juga termasuk relatif murah. Kampas rem di harga 150-250 ribu, filter udara di harga 70-120 ribu, filter oli di harga 40-60 ribu, dan shock breaker aftermarket yang banyak pilihannya dengan harga yang masuk akal. Komunitas Swift juga terkenal dengan sangat besarnya, jadi banyak referensi bengkel spesialis yang bisa kamu datangi dengan biaya terjangkau. Intinya, ini bukan mobil yang suka bikin panik dengan biaya servis yang mahal. Alasan yang kelima adalah harga bekasnya yang masih sangat ramah. Ini adalah alasan terbesar orang memilih Swift untuk mobil pertama. Harga pasar bekas Swift sangat masuk akal. Untuk generasi pertama mulai dari 60-85 jutaan, dan generasi kedua mulai dari 95-125 jutaan. Dengan budget 100 jutaan, kamu sudah bisa dapat mobil yang desain keren, irit BBM, spare part yang murah, handling yang mantap, AC yang dingin, serta mesin yang bandel. Ini value per money yang jarang ditawarkan mobil lain di kelasnya. Apalagi untuk pemula yang ingin mobil simple. Alasan berikutnya adalah kabin yang nyaman dan fitur yang cukup. Walaupun kecil, Swift tidak terasa sesempit yang dibayangkan. Kabin depan cukup lega, jok yang nyaman, dan posisi duduk juga enak. AC yang dingin wajib untuk mobil harian di Indonesia. Fitur standar Swift generasi 1 dan 2 biasanya sudah cukup. Power steering, power window, ABS, dual airbag, dan audio yang lumayan. Tidak mewah, tapi pas untuk kebutuhan mobil pertama. Alasan berikutnya adalah performa yang responsif dan tidak lemot. Swift bukan mobil tenaga besar, tapi respon mesin sangat baik. Saat pedal gas diinjak, mobil terasa ringan dan tidak malas. Ini membantu pemula dalam situasi ketika menyalip, memasuki tanjakan, start di lampu merah, bahkan berkendara di jalan luar kota. Versi manual lebih nendang, tapi versi matic pun cukup nyaman untuk para pemula. Alasan berikutnya adalah desain tidak lekang waktu. Ini salah satu alasan kenapa Swift disukai banyak orang. Desainnya tidak berubah drastis dan tetap terlihat modern meski usianya belasan tahun. Sebagai mobil pertama, kamu pasti ingin mobil yang tidak terlihat tua atau jadul. Swift memberikan itu semua. Bahkan, kalau kamu modifikasi sedikit, tampilannya bisa makin keren tanpa banyak biaya. Baik, setelah kita bahas banyak kelebihannya, sekarang kita bahas kekurangannya. Karena nggak ada mobil yang sempurna. Dan sebagai pemula, kamu harus tahu ada dua sisi dari sebuah mobil. Yang pertama adalah ruang bagasinya relatif kecil. Swift memang kompak di luar, tapi itu berpengaruh ke bagasi. Bagi yang sering bawa barang besar atau banyak bawaan, kamu mungkin merasa bagasinya terbatas. Kamu bisa bawa tas ransel atau koper kecil tanpa masalah. Tapi untuk koper besar atau perlengkapan traveling keluarga, ruangnya terasa kurang lega. Ini bukan masalah bagi anak muda atau pengguna harian, tetapi tetap patut dicatat. Yang kedua adalah ruang belakang tidak cocok untuk orang yang tinggi. Suzuki Swift fokus pada pengemudi dan penumpang depan. Orang dengan tinggi di atas 175 cm mungkin di belakang terasa agak sempit, atap yang sedikit rendah dan kurang nyaman ketika duduk lama. Tapi buat pemakai harian atau perjalanan kota masih sangat acceptable. Yang ketiga adalah beberapa spare part ori memang sedikit lebih mahal. Walaupun spare part aftermarket murah, beberapa part original Suzuki Swift memang punya harga yang cukup lumayan, seperti shock breaker yang ori, alternator, juga radiator di varian tertentu. Namun kabar baiknya, pilihan aftermarket banyak dengan kualitas bagus dan harganya jauh lebih masuk akal. Jadi kamu tinggal pilih mau prioritas yang keawetan atau biaya yang murah. Namun, jika dibandingkan dengan kompetitornya, spare part Suzuki Swift tergolong murah. Alasan yang keempat adalah Matic Gen pertama tidak sehalus mobil modern yang lainnya. Jika kamu pilih Matic, terutama yang tahun 2005 sampai tahun 2010, karakternya berbeda dengan mobil modern yang sudah super smooth. Perpindahan gigi terasa, apalagi kalau olinya tidak diganti rutin. Ini bukan berarti buruk, hanya saja pemula harus tahu batasannya. Yang perlu kalian catat adalah kekurangan Swift masih dalam tergolong wajar dan tidak menjadi deal breaker untuk para pemula. Faktor perawatan yang mudah dan harga yang murah membuat kekurangan ini bisa saja dimaafkan. Berikut adalah sedikit tips membeli mobil Suzuki Swift bekas. Yang pertama, kalian harus mengecek dulu kondisi kaki-kakinya. Karena Swift punya handling sporty, banyak pemilik yang menggunakan cukup agresif, terutama kaki-kaki seperti busing, ball joint, shock breaker juga harus diperiksa. Tanda kaki-kaki yang perlu perbaikan seperti bunyi geluduk saat jalan rusak, setir terasa kurang stabil di kecepatan tinggi, ban aus sebelah. Kalau kaki-kakinya aman, mobil ini benar-benar enak dipakai. Yang kedua, perhatikan transmisi maticnya. Untuk versi matic, pastikan yang pertama adalah perpindahan gigi tidak menghentak, tidak ada delay parah, tidak muncul bunyi aneh, oli transmisi rutin diganti. Suzuki Swift Matic sebenarnya bandel. Masalahnya muncul biasanya karena pemilik lama malas ganti oli. Yang ketiga adalah cek riwayat servisnya.
Suzuki Swift yang rutin servis di bengkel resmi atau bengkel spesialis biasanya lebih terawat. Jangan terlalu fokus pada odometer karena banyak mobil tua kilometernya bisa diotak-atik. Fokus pada bunyi mesin yang halus, AC yang dingin, tidak ada kebocoran oli, semua fitur elektrik normal. Yang keempat, periksa kelistrikannya. Kelistrikan adalah salah satu hal yang kadang disepelekan. Pastikan lampu-lampu hidup semua, power window lancar, tombol audio bekerja, tidak ada cek engine yang menyala. Kelistrikan Suzuki Swift cukup simpel, jadi kalau ada masalah biasanya cepat ketahuan. Yang kelima, cek bodi dan rangkanya. Karena banyak Suzuki Swift dipakai anak muda, beberapa mobil sudah pernah kena modifikasi atau pernah kena benturan. Yang pertama, cek dulu karet di bawah pintu, bekas tabrak dorong mesin, sambungan bodi tidak rata, serta cat yang belang-belang. Kalau bodi mulus dan rangka aman, itu nilai plus besar. Yang keenam, bawa mekanik atau inspeksi profesional. Ini tips yang paling aman, biaya tidak mahal, tapi hasil inspeksi bisa menyelamatkan kamu dari membeli mobil yang bermasalah. Lanjut ke segmen berikutnya, yaitu estimasi biaya. Setelah membeli mobil, kamu juga perlu tahu beberapa biaya pemakaian bulannya. Swift termasuk salah satu mobil paling hemat untuk pemula. Selain konsumsi BBM-nya yang irit, dengan pemakaian harian di 12-14 km, biaya servis rutin, pajak tahunan, dan biaya lain-lain. Kesimpulannya, untuk mobil pertama, Swift itu benar-benar bersahabat, murah dirawat, irit BBM, pajak yang rendah, dan nilai jual stabil. Lanjut ke segmen berikutnya adalah perbandingan Swift dengan kompetitor yang lainnya. Supaya makin objektif, kita bandingkan Suzuki Swift dengan beberapa pesaing utamanya, yaitu seperti Honda Jazz, Toyota Yaris, dan juga Kia Rio. Tujuannya bukan untuk menentukan siapa yang terbaik, tapi untuk menunjukkan posisi Swift di kelas hatchback kelas. Yang pertama, Swift versus Honda Jazz. Honda Jazz adalah rajanya hatchback. Dari segi penjualan, Jazz jauh mengungguli Swift. Kelebihan Jazz adalah kabin yang lega, bagasi yang lebih besar, mesin terkenal resale value yang sangat tinggi, spare part melimpah. Kelemahannya, harga bekas jauh lebih mahal, permintaan yang tinggi, dan banyak unit yang capek. Suspensinya cenderung empuk, namun sedikit limbung di tikungan. Swift unggul di handling lebih sporty, harga bekas lebih murah, ukuran lebih compact untuk pemula, rasa berkendara lebih fun. Jika kamu pemula yang ingin mobil murah tapi tetap enak di bawah harian, Swift lebih ramah dompet. Kalau kamu butuh kabin besar dan sering bawa keluarga, Jazz lebih cocok. Yang kedua adalah Swift versus Toyota Yaris. Yaris punya keunggulan brand besar Toyota. Toyota Yaris mempunyai kenyamanan kabin yang lebih bagus, fiturnya yang juga lengkap, spare part yang mudah dan murah dengan mesin yang bedal. Kelemahannya, konsumsi BBM sedikit lebih boros, desain generasi tertentu kurang sporty, harga bekas lebih mahal dari Suzuki Swift. Swift unggul di pengandalian, desain lebih timeless, harga jauh lebih terjangkau, serta biaya kepemilikan yang sedikit lebih rendah. Jika kamu ingin hatchback yang sporty, yang tidak menguras kantong, Swift jelas lebih unggul. Tapi jika kamu prioritas kenyamanan dan fitur, Yaris bisa dipertimbangkan. Yang terakhir adalah Swift versus Kia Rio. Kia Rio termasuk hatchback yang underrated. Kelebihan Kia Rio adalah fitur yang lebih lengkap, build quality yang bagus, desain yang modis, dan harga bekas terjangkau. Kelemahannya adalah spare part sedikit lebih mahal, jaringan bengkel tidak sebanyak Jepang, performa mesin seperti standar saja. Swift unggul di komunitas, suku cadang lebih melimpah, lebih irit BBM, dan value per money lebih stabil. Rio bagus, tapi Swift jauh masih lebih aman untuk pemula yang tidak mau pusing perawatan. Untuk mobil pertama, Swift berada di zona ideal, lebih murah dari Jazz dan Yaris, tapi lebih menyenangkan dari Rio. Tidak paling unggul di semua aspek, tapi balance-nya luar biasa untuk pemula. Lanjut ke user experience, mobil ini terasa sangat fun to drive. Banyak pemilik mengatakan Swift terasa seperti go-kart versi yang nyaman. Putaran setir presisi, suspensi stabil, dan mobil terasa menyatu dengan pengemudi. Ini alasan kenapa banyak pemula langsung jatuh cinta setelah test drive. Yang kedua adalah biayanya yang benar-benar sangat murah. Tidak sedikit yang bilang servis Swift itu rasanya seperti servis motor matic biasa. Mayoritas pemilik mengatakan Suzuki Swift jarang rewel asalkan dirawat dengan rutin. Yang ketiga adalah enak untuk mobil harian. Pemilik Swift menyebut sebagai mobil yang pas untuk pergi kerja, antar jemput keluarga, dipakai di kota, dan diajak keluar kota sesekali. Penggunaan bensinnya irit sehingga tidak bikin kaget saat akhir bulan. Yang keempat adalah mudah dimodifikasi. Swift punya komunitas besar, jadi modifikasi gampang dilakukan. Body kit, pelek ring 15 atau 16, lampu DRL, spoiler, bahkan modifikasi ringan saja sudah membuat tampilannya makin sporty. Yang kelima adalah nilai jualnya yang stabil. Swift tidak jatuh harga terlalu dalam seperti mobil Eropa atau Korea tertentu. Banyak pemilik yang setelah 2-3 tahun pemakaian menjual lagi mobilnya, dan harga jual mobilnya hanya sedikit rugi. Kesimpulannya, mayoritas pemilik Swift puas.
bukan karena mobil ini paling mewah atau paling canggih, tapi karena Swift simple, murah, dan menyenangkan. Dan untuk mobil pertama, kombinasi itu sangat berharga. Yang terakhir adalah siapa yang cocok memilih Swift. Swift tidak cocok untuk semua orang, tapi untuk profil tertentu, Swift adalah pilihan yang sangat tepat. Mari kita lihat siapa saja yang cocok memakai Swift sebagai mobil pertama. Yang pertama adalah anak muda yang baru mulai bekerja. Kalau kamu baru masuk dunia kerja dan ingin mobil yang tampil keren tanpa harus bayar cicilan besar, Swift adalah pilihan yang ideal. Hemat bensin, perawatan murah, dan modelnya tidak jadul. Yang kedua adalah pengguna harian di kota besar. Swift sangat cocok untuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Denpasar. Ukuran yang kecil membuat mobil ini mudah selip di kemacetan dan gampang cari parkir. Yang ketiga adalah pengemudi pemula yang ingin mobil mudah dikendalikan. Buat para pemula yang masih belajar feeling setir, Swift terasa ramah, responsif tapi tidak liar, compact tapi tidak ringkih, handling yang stabil bahkan bisa membuat percaya diri berlebih. Yang keempat, pasangan muda yang butuh mobil pertama. Cukup lega untuk 2 orang, bagasi cukup untuk belanja bulanan, dan pajaknya yang sangat murah. Swift Gen 2 bahkan cukup modern untuk penggunaan keluarga kecil. Yang kelima, tentu saja buat orang yang ingin membeli mobil stylish dengan budget terbatas. Swift sering dijadikan alternatif Mini Cooper versi murah. Desain yang berkarakter kuat sehingga banyak orang membeli karena faktor style. Kesimpulannya, jika kamu butuh mobil yang murah, simple, fun to drive, dan mudah dirawat, Suzuki Swift adalah kandidat yang hampir sempurna. Tidak menang di semua aspek, tapi sangat kuat di hal-hal yang dibutuhkan pemula. Pada akhirnya, Suzuki Swift adalah mobil kecil yang punya kepribadian. Bukan mobil paling mewah, bukan yang paling bertenaga, tapi justru itulah keunikannya. Swift adalah mobil yang sederhana, jujur, hemat, dan menyenangkan. Dan untuk banyak orang, Swift menjadi mobil pertama yang bukan hanya sekedar alat transportasi, tapi juga partner dalam perjalanan. Kalau kamu sedang mencari mobil pertama yang aman, yang ekonomis, stylish, dan minim ribet, maka Suzuki Swift adalah pilihan yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Pada akhirnya, mobil pertama bukan cuma soal angka dan spesifikasi, bukan cuma soal irit, murah, atau sporty, tapi bagaimana sebuah mobil bisa bikin kamu percaya diri, merasa aman, dan menjadi partner setia dalam perjalanan hidupmu. Suzuki Swift bukan yang paling mahal, bukan yang paling mewah, tapi justru disitulah letak kelebihannya. Swift adalah mobil kecil yang jujur, mudah dirawat, enak dikendarai, hemat, dan tetap keren dipakai kapan saja. Dan untuk banyak orang, mobil pertama mereka bukan hanya kendaraan, tapi kenangan. Kalau kamu mencari mobil pertama yang aman di kantong, nyaman, dan gampang dicintai, Suzuki Swift layak banget masuk daftar teratas pilihanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga perjalananmu dimulai dengan mobil terbaik untuk dirimu.